Nah, sekarang saya langsung mengikuti peserta lomba perahu dayung. Cisadane salah satu sungai besar di Pulau Jawa. Sungai yang dahulunya bernama Cigede itu berhulu di Gunung Salak dan bermuara di Laut Jawa. Selama ratusan tahun, pedagang Tionghoa memanfaatkan aliran sungai Cisadane dari pesisir Laut Jawa untuk masuk ke pedalaman daerah Tangerang. Keberadaan Sungai Cisadane di Tangerang sangat penting karena aliran sungai dimanfaatkan sebagai sumber pemasok air bersih di kota Tangerang. Sungai Cisadane sepanjang 126 km di abad ke-16 dahulunya populer menjadi jalur transportasi kapal-kapal layar kecil untuk perdagangan rempah-rempah. Hingga tahun 1990, bahkan Sungai Cisadane ini masih digunakan sebagai jalur transportasi untuk mengangkut bambu dari Bogor ke Tangerang. Dan ini juga menjadi salah satu sungai favorit dan sungai kebanggaan warga kota Tangerang karena punya potensi objek wisata yang besar. Salah satunya Festival Cisadane yang diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1995. Dan Perahu Naga jadi salah satu yang paling dinanti. Lomba Perahu Naga sudah ada di Tangerang sejak sekitar 200 tahun lalu. Sebuah tradisi yang dibawa masyarakat Tionghoa dan melestarikannya menjadi tradisi yang dilakukan di Sungai Cisadane di daerah Kalipasir. Munculnya tradisi Perahu Naga tak lepas dari kebudayaan sungai di zaman dinasti Ciu. Di zaman itu, lomba Perahu Naga jadi salah satu tradisi dalam perayaan Pehchun. Festival Cisadane menjadi pesta rakyat Tangerang. Bagaimana festival ini mengawali debutnya hingga menjadi tradisi dan daya tarik utama pariwisata? Awal Festival Cisadane ini awalnya bermula dari tahun 1995. Festival Cisadane ini bareng dengan acara Pehchun yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya di kota Tangerang. Pertama adalah akulturasi budaya ya, ini sih dulu budaya Tionghoa, kemudian Jawa dan Sunda, Betawi, dan kemudian juga agar menjaga keberlangsungan atau pelestarian Sungai Cisadane agar tetap terawat dan bersih. Kemudian lama-kelamaan kita menggabungkan kegiatan ini dengan pemerintah Kota Tangerang kegiatannya. Sampai dengan sekarang makin tahun makin ramai. Kembali menengok kemeriahan festival. Kita lihat seperti apa persiapan tim lomba dayung Perahu Naga di menit-menit terakhir mereka sebelum lomba. Sekarang masuk ke dalam mungkin camp persiapan dari para peserta lomba dayung Perahu Naga. Ini dari Purwakarta. Kita ngobrol sebentar, kayaknya ini lagi briefing. Saya boleh masuk ke dalam lingkaran sini? Ya, Oke, dengan siapa di sini? Ramli. Bang Ramli Ya. dan teman-teman dari Purwakarta semua ya. Siapa saja sih kalian ini? Ya, sebagian ada atlet, sebagian dari kontingen Jawa Barat, ada juga dari Damkar. Seberapa bergengsi untuk ikut ajang Festival Cisadane? Penting sekali, penting. Karena kemungkinan besar ada mungkin dari segi anak-anak muda atau mungkin remaja untuk berpacu dengan istilahnya mungkin persiapan untuk POK, untuk memacu, untuk ya bisa ada jadi prapon, itu. Ya. Itu Ada ini pon. ajang latihan lagi begitu ya. Bener-bener. Apa yang paling berat sebagai atlet dayung yang untuk dilakukan pertama kali? Diri sendiri mungkin. Diri Diri sendiri ya. Apa tuh? Kadang-kadang mungkin kita emosi.
Ada kendala tidak jika daerah kalian tidak memiliki fasilitas atau tidak memiliki ya area perairan begitu, kali atau sungai gitu kan? Nah, Purwakarta sendiri gimana Bang Ramli? Ya kalau di Purwakarta itu danau Jatiluhur yang paling eksotis itu yang paling menunjang. Berarti Kawah Chandra di mukanya langsung ya buat para pedayung di situ ya. Semoga semangat Purwakarta maju terus. Dan teman-teman di sini ada yang menjadi atlet nggak hanya di Indonesia saja ya, tapi ke turnamen internasional juga bawa nama Indonesia. Semangat! Ada 14 tim yang berlaga. Dari regional ada tim dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Purwakarta, Surabaya, Jakarta, serta Tangerang. Dan 1 tim internasional dari Australia. Nah, sekarang saya sudah ada di belakang persis dari para peserta Lomba Dayung Perahu Naga. Nah, itu dia mereka sedang persiapan naik ke atas perahu naganya masing-masing. Kita lihat lebih dekat lagi di Anjungan Terapung. Nah, ini dia. Ini juga di Festival Cisadane 2019 kali ini menjadi salah satu daya tarik juga bagi para pengunjung yang datang ke sini. Karena ini baru pertama kali dibuat Anjungan Apung dan ini jadi akses juga untuk foto-foto di sini. Yuk. Perahu naga kini menjadi salah satu cabang olahraga, bahkan diikutsertakan dalam beberapa kompetisi olahraga dunia seperti Olimpiade. Aturan pun diterapkan, mulai dari jumlah pedayung, yakni kelas 10 orang dan 20 orang hingga ukuran perahu naga. Perahu berukuran 9 meter untuk 10 orang, sedangkan 12 meter untuk 20 pedayung. Nah, sekarang saya langsung mengikuti peserta lomba perahu dayung. Ini Dragon Boat International Tournament Competition di Festival Cisadane 2019 ya Pak. Di samping saya sudah ada wasitnya, Pak Jimmy Pak. Iya. Apa kabar Pak? Baik. Ini masih pagi tapi ternyata di atas Sungai Cisadane panas banget ya Pak ya. Memang. Itu kalau di air biasa begitu panas. Perlombaan yang kali ini yang baru saja tadi kita ikuti dari belakang, berapa sih Pak jaraknya Pak? Udah 300 meter. 300 meter. Iya. Kalau untuk dayung sendiri apa Pak ininya? Kualifikasi, bukan kualifikasi apa ya? Kelas-kelasnya gitu? Kalau untuk Dragon Boat itu ada kelas Putra ya? ya putra, ada kelas putri, ada kelas mix. Oh, Campuran. ada campurannya Iya. juga. Campuran dengan cewek. Oke. Ya. Ditentukan oleh apa? Jarak panjang lintasan? Iya, dengan panjang lintasan. Ada berapa aja? Ada 1000 meter, ada 500 meter, Oke. ada 200 meter. Benar, Ini ya? 300 meter. Ini 300 meter, Iya, oke. 300. Oke, baik. Kesulitannya, siapa saja bisa menjadi atlet dayung atau Bisa. ikut klub atau apa Pak? Harus melalui suatu proses latihan. Oke. Karena latihannya berat sekali nih kalau untuk dayung. Karena apa selain kecepatan, kekuatan. Jadi Pastinya harus ya, endurance-nya begitu ya. Kekompakan. Kekompakan juga itu mempengaruhi. Karena kalau ngedayung tidak kompak pasti perahunya Kemana-mana. tidak jalan itu. Sama pemukul ininya juga ya? Pemukul drum untuk Pemukul memberikan drumnya ya? semangat. Kemudian untuk tekong atau kemudi itu untuk meluruskan perahu supaya perahu tidak masuk di lintasan lawan atau lintasan yang lain itu. Baik, Ya. baik. Itu yang paling mendasar yang Iya. harus dimiliki saat ingin menjadi atlet dayung Iya. gitu ya. Thank you Pak. Ya. Berawal pada perayaan Pehcun, lomba perahu naga kini sudah mengakar dan menjadi tradisi tak pernah absen dari Festival Cisadane. Kehadirannya diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap akar kebudayaannya sambil membentuk tim dayung perahu naga nasional yang mampu bersaing di kancah dunia. Tetap di Travel Notes, masih ada sudut-sudut menarik dari Festival Cisadane yang akan saya susuri. Sesaat lagi. Jembatan Brendeng adalah jembatan yang menghubungkan antara kawasan Benteng Makassar dan Grendeng di Kota Tangerang. Jembatan yang unik dihiasi ukiran beton warna-warni pada badan jembatan menjadi ciri khas yang menarik perhatian banyak orang.
Jembatan Brendeng memiliki panjang 120 meter dan lebar 13 meter. Karena jaraknya yang cukup tinggi dari permukaan sungai, maka dibuatlah flying deck sebagai daya tarik pengunjung untuk menikmati Sungai Cisadane dengan cara yang berbeda. Menikmati Sungai Cisadane ternyata bisa dari sudut mana saja, dari sisi kiri, sisi kanan kali, ataupun dari jembatan Brendeng yang ini jadi salah satu jembatan favorit warga Tangerang sepertinya. Ngumpul-ngumpul di sini karena warnanya juga menarik, warna-warni, instagramable katanya anak zaman sekarang, bisa foto-foto. Apalagi kalau ada festival seperti ini pasti jauh lebih ramai. Salah satunya nih ada ondel-ondel, putar sini dikit. Nah, ada ondel-ondel. Pusing. Bisa tos nggak sih? High five. Oke. Udah berapa jam muter-muter di sini? 2 jam ada. 2 jam ada? Wah gila, udah 2 jam loh muter-muter di sini. Setiap festival atau setiap akhir pekan aja? Neng, Non, setiap hari Minggu aja ya? Non ya, saya panggilnya Non ya? Panggilnya Non. Oke, kalau gitu lanjut lagi. Ini salah satu kesenian DKI Jakarta, kesenian Betawi yang selalu ada di mana saja, biasanya festival apapun itu berlangsung di Jakarta. Nah, ternyata di Tangerang juga ada ondel-ondelnya. Kita mau panas banget. Ada yang seger-seger. Bang, satu es jeruk bukan? Es jeruk. Berapa? 5.000 aja. Kalau nggak ada duit 5.000-nya gimana? Gratis? Enggak ya? Ada 5.000. Makasih Bang. Oke. Dulu. Ya ampun, seger banget. Kita lihat lagi ada apa aja yang seru di Festival Cisadane. Di bawah sana, yuk. Tak hanya keseruan dari lomba dayung perahu naga, festival semakin semarak dengan kehadiran perempuan-perempuan energik yang berpartisipasi di lomba senam kreatif. Kebanyakan dari mereka adalah ibu-ibu PKK perwakilan tiap kecamatan di Kota Tangerang. Sangat menyenangkan dan juga menularkan semangat positif melihat aksi panggung mereka. Menjauh dari area panggung, kita akan menemukan deretan stand yang berpartisipasi dalam festival kali ini. Ada beragam stand, mulai dari perwakilan Dinas Pemkot, UKM, hingga area foto-foto yang kekinian. Pemkot Tangerang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dua hal ini berkaitan erat, karena lingkungan yang bersih dan sehat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Hal ini berusaha diwujudkan lewat program ketahanan pangan dengan konsep bercocok tanam, hidro, dan aquaponik. Nah, bagi yang belum familiar dengan wujud dan cara kerja konsep ini dia. Mampir Mbak, silahkan. Iya, Mbak. Ini ada instalasi hidroponik. Ini sayur apa kalau yang ini? Namanya pagoda. Pagoda? Iya. Ini jenis apa nih? Ini semacam cesim. Kalau orang bilang sawi ya lebih terkenal. Enak buat ditumis. Betul, biasanya. dilalap juga bisa Dilalap loh. juga bisa. Nah, tapi ini kan berarti salah satu booth dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Iya, betul. Kenapa partisipasi, ayo? Karena kita kan ingin mensosialisasikan ya program kita ke masyarakat. Biar masyarakat Kota Tangerang tahu ini loh kita itu berusaha mensejahterakan masyarakat lewat program-program kita. Oke, jadi kalau urusan pangan nggak hanya pergi ke pasar, Iya, nggak hanya betul. pergi ke supermarket, tapi ada mungkin di teras, rumah Betul, sendiri iya, gitu iya, ya. iya. Nah, tapi misinya atau kampanye dari Dinas Ketahanan Pangan Tangerang sendiri nyampe nggak nih ke masyarakat? Jadi sejauh Tangerang? ini alhamdulillah Mbak, program kita sudah nyampe ke masyarakat. Jadi kami sudah banyak memfasilitasi dari instalasi ini Oke. itu ke kecamatan sampai ke masyarakat sendiri. Aha. Jadi karena ini Mbak, jadi lahan di Kota Tangerang itu sudah terbatas. Benar. Supaya masyarakat tetap bisa bertanam, kemudian bisa langsung metik caisimnya sendiri dari untuk, teras untuk gitu keluarga, ya? nggak usah beli-beli ke pasar deh. Berarti berawal buat keluarga aja Betul, dulu. untuk memenuhi gizi keluarga itu. Tapi ngomong-ngomong Mbak Elvi, ini Iya. susah nggak sih? Ada sederhana, sebenarnya sederhana Mbak. Sederhana ya? Ini kayak pakai paralon-paralon biasa aja ya? Iya, bisa pakai paralon biasa Mbak. Jadi Ada ini yang sistemnya dialirin air? iya, air dari pompa kita
Jadi nggak usah nyiram, Mbak. Nggak usah disiram. Ini 24 jam air langsung mengalir terus. Kayak sawah dengan irigasi. Iya, betul. Kita mending ke dalam ya. Oke. Kita tinggalkan kemeriahan Festival Cisadane, kita akan mencicipi kuliner legendaris khas kota Tangerang, laksa. Tetap di Travel Notes. Berjarak kurang dari 3 km dari Jalan Kalipasir, pusat dari Festival Cisadane, kita akan tiba di Jalan Muhammad Yamin, Kota Tangerang. Tepat di sudut jalan ini terdapat pusat kuliner yang wajib dikunjungi. Kuliner laksa Tangerang. Sudah waktunya jam makan siang. Tadi juga sudah jalan-jalan melihat semua aktivitas yang menarik di Festival Cisadane. Ada lagi satu yang kurang. Yang kurang kalau kita sudah jalan ke kota Tangerang tapi tidak mencicipi kulinernya yang sangat khas. Laksa Tangerang. Seperti apa laksa Tangerang? Langsung aja kita cicipin. Laksa atau lebih dikenal dengan mie laksa. Salah satu dari sekian banyak makanan tradisional yang populer yang tercipta lewat perpaduan antara budaya kuliner Tionghoa dengan Melayu. Satu aja. Nama laksa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti banyak. Nah, kata banyak ini merujuk pada cara pembuatan laksa yang menggunakan banyak macam bumbu. Sebagai salah satu dari kebudayaan peranakan, laksa berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Ada laksa Bogor, laksa Betawi, dan laksa Tangerang yang tak kalah pamor. Tapi apa yang beda dari laksa Tangerang ya? Itu bedanya laksa Tangerang dengan laksa Bogor. Biasanya kan kalau laksa Tangerang, mie-nya juga kita bentuk dari beras. Sama aja nasi kan. Beras itu kita giling jadi tepung, kita adonin, kita seduh pakai air panas, kita masak sekitar 2,5 jam lah ya. Udah matang baru kita cetak. Kita cetak bentuk kayak mie keluarnya. Kalau laksa Bogor kan dia pakai saun, tambahnya toge, oncom. Kalau laksa Tangerang enggak, isinya paling kentang, kacang hijau gitu. Nah laksa Tangerang kan, laksa kuliner Tangerang kan ada ayamnya, ayam bakar, ayam kampung gitu. Pusat kuliner laksa di Jalan Muhammad Yamin ini berdiri di tahun 2009. Ingin menertibkan pedagang laksa keliling untuk berjualan lebih nyaman, kini 7 penjual laksa pikul yang biasa berjualan di sepanjang jalan di depan Lapas Perempuan Kota Tangerang berkumpul di bawah satu atap dengan sistem berjualan yang lebih baik demi menyajikan sepiring laksa Tangerang yang gurih dan nikmat bagi para pecinta kuliner. Wih, wow, aduh mantep, makasih ya Kang. Ini dia laksa Tangerang. Saya sih ini baru pertama kali mencicipi, baru mau mencicipi. Kita lihat ya. Wih, ada ayam bakarnya. Ayam bakarnya tapi ini sudah dicemplungin ke kuah santan khas laksanya. Nih. Enak banget. Lalu, oh ini dia. Yang berbeda, beda banget. Kalau biasanya makan laksa, sayuran toppingnya ada toge, lalu ada oncom biasanya untuk laksa Betawi atau laksa Bogor. Kalau ini kentang, potongannya seperti sambal goreng kentang ya. Dan ini kayaknya bumbu halusnya seperti ada serundeng kelapa dan kacang hijau. Oh ya, harga sepiring laksa komplit dengan lauk ayam bakar dan telur dihargai Rp30.000.
menikmati laksa Tangerang cocok ditemani dengan es kelapa muda. Itu selera saya. Bagaimana dengan travelers? Berminat mencicipi laksa Tangerang? Jangan sampai kehabisan. Karena pengunjung tempat ini terus mengalir silih berganti. Bahkan wisatawan asing pun penasaran ingin mencicipi. Enak sekali. Saya belum pernah coba laksa seperti ini. Sangat berbeda dari laksa di Australia. Di Australia biasanya ada laksa yang jenis Singapura atau Malaysia. Tetapi ini ya berbeda. Ada mie yang dibuat beras saya pikir. Dan ya enak sekali. Kacang hijau. Kacang hijau. Oh ya, baik ya. Enak dan sedikit seperti spaghetti menurut saya ya. Dan ada bumbu berbeda juga, mungkin turmeric. Kota Tangerang yang punya sebutan Kota Seribu Industri kini mulai merubah citranya. Perlahan melembut dan bersolek dengan membangun beragam ruang publik dan wisata yang terjangkau bagi warganya. Dan yang utama, semakin menarik menjadi destinasi wisata alternatif bagi siapa saja yang berkunjung ke Kota Tangerang. Nantikan Travel Notes episode berikutnya. Sampai jumpa!